Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan utama, senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmat kepada kita, berkhusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Semoga beragam macam nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah bukti penghambaan kita kepadanya, dan kita terus berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya salawat dan salam terlipat curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna akhir zaman la nabiyya ba'da. Semoga salawat yang kita lantunkan menjadikan asbab kita diberikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul wilayah, Bapak Ketua RT 04 dan 14, Bapak Edi dan Bapak Nanang. Kita doakan beliau senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas yang mulia, melayani masyarakat dalam kondisi apapun, berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan warganya pun senantiasa mendukung dan memotivasi program-program yang senantiasa beliau jalankan. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Ikhlas, Bapak Yadi, serta jajaran pengurus DKM Al-Ikhlas, Pak Ustadz Tri, Pak Tri, guru kita bersama, Pak Ustadz Karam, Pak Ustadz Nur Adi, para sesepuh, para bini sepuh. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa khidmat dan hormat kami. Dan mudah-mudahan senantiasa kebersamaan kita di malam yang ke-22 ini, ya, sholat tarawih. Alhamdulillah, tidak terasa sudah masuk fase yang ketiga. Idkum minan nar. Semoga doa-doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta ibu-ibu yang senantiasa istiqomah, ya, alhamdulillah masih ada, nampak, terlihat, ya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah rawatib ini, yaitu sholat sunnah tarawih, menjadi diri kita menjadikan yakin bahwa Allah akan menuntun kita ke jalan hidup yang lebih baik lagi. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan kita itu sebaik-baiknya bentuk manusia, sebaik-baiknya bentuk makhluk. Dan pastinya kita sebagai makhluk ciptaan Allah ini diberikan kelebihan dari makhluk yang lain. Apa yang diberikan kelebihannya itu? Cara berpikir. Kalau kita lihat, perhatikan, tidak sepintas tidak ada perbedaan
antara manusia dan kera ataupun sejenisnya ataupun simpanse. Ketika kita bicara kera, simpanse punya otak, manusia juga punya otak. Kera ataupun simpanse itu hampir mirip tuh, ada tangan dan kaki, ada organ-organ yang lain. Cuma yang membedakan adalah cara berpikir. Cara berpikir itulah yang menjadikan manusia lebih unggul, manusia lebih mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makhluk yang lainnya. Dan manusia diciptakan itu adalah dengan sebaik-baiknya bentuk penciptaan. Quran surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Kalau dalam ilmu sorot, nahwu sorot, qad ketemu dengan fi'il madi itu mengartikan kalimatnya sungguh benar-benar. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari kadang-kadang. Tapi ini laqad khalaqnal insan. Khalaqa itu fi'il madi. Ketemu dengan kata sebelumnya qad. Itu menunjukkan keseriusan Allah, menunjukkan kemahabenaran Allah, kemahaperkasaan Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Agar apa? Bisa dibedakan mana makhluk yang Allah ciptakan sebaik-baiknya bentuk dengan makhluk yang lainnya. Tadi yang saya katakan yang berbeda cara berpikirnya. Kalau makhluk ciptaan Allah yang lain seperti hewan misalnya, ketika dia diberikan umpan makan, banyak hewan di situ pasti pada berebut. Siapa yang bisa, siapa yang mampu, pasti dia yang bakal dapat, yang lainnya minggir. Tapi kalau manusia, pasti dia akan memiliki daya pikir. Makanya oleh karena itu kalau ada manusia, maaf beribu maaf, memiliki karakter, sikap, sifat yang serakah, apa bedanya dengan hewan? Bahkan balhum adol, lebih sesat. Makanya oleh karena itu Allah nyiptain kita ini agar kita berpikir bahwa ayo sama-sama manusia itu harus lebih mulia ketimbang makhluk yang lain. Di ayat yang lain, ketika manusia sudah diciptakan, hati-hati, jangan sampai ada tercermin di batin kita kesombongan. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri manusia itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup manusia itu adalah nilai ketakwaannya. Dalam tafsir Jalalain, takwa ay imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berupaya keras menjauhi segala larangan-larangan Allah. Banyak contoh-contoh ya. Ketika kita melakukan satu aktivitas, bagaimana aktivitas itu bisa memberikan manfaat buat diri kita, juga buat orang banyak.
Seperti yang minggu lalu atau pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan, jangan sampai ada tetangga kita kelaparan. Jangan sampai ada tetangga kita kesusahan. Kemudian kita mengadakan acara berbuka puasa misalnya, tetangga kita itu belum ketemu bukaan, kita diem aja. Berarti kita pertanyakan kesalehan kita, kesalehan puasa kita. Jadi berpuasa itu adalah sekaligus menunjukkan kesalehan sosial kita, bagaimana bentuk kepedulian kita. Tapi kita alhamdulillah di sini ada setiap hari takjil. Alhamdulillah. Maka bersyukur kalau ada yang mengajak, menghimbau di setiap DKM ya, Taman Puri ini mengajak kebaikan. Maka ketika ada orang yang diajak kebaikan, kemudian dia tidak mau, rasanya rugi. Rasanya rugi. Itu kebaikan yang diajak. Oleh karena itu kita harus flashback lagi bahwa bulan Ramadan ini sekali lagi adalah bulan kesalehan sosial. Selain kesalehan ketakwaan, tetapi juga kesalehan sosial. Makanya kenapa ada istilah sodako di bulan puasa, ada yang zakat mal mungkin ya, ada yang apalagi itu zakat fitrah memang satu kewajiban ya. Nah kemudian disalurkan, penyalurannya pun kita harus benar-benar diupayakan yang membutuhkan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi ada 8 asnaf. Ya, guru ngaji yang ada di sini TPQ termasuk di dalamnya. Karena dia termasuk fi sabilillah. Selain fuqara masakin. Fuqara masakin ini adalah orang yang memang kesehariannya itu benar-benar kesulitan. Ya kadang yang makan ya seketemunya. Itu juga sudah alhamdulillah. Nah kalau kita bersyukur masih bisa ketemu tuh, pasti ini kita nih Pak selama 21 hari ini pasti udah ngerasa ingin makan ayam kan ya, daging ayam ya. Coba yuk, ada yang bohong nih kalau enggak ya kan. Iya, alhamdulillah. Enggak usah, saya mah nggak makan daging-dagingan, itu mah lain judul. Gitu. Kan ada orang yang nggak makan daging-dagingan, Pak, ada daging-dagingan. Tapi maksudnya nggak makan daging gitu, ada orang. Saya vegetarian gitu, ada. Ya, tapi paling tidak kita bersyukur bisa ketemu makanan yang enak. Coba yang kategori fuqara masakin belum tentu. Setahun sekali itu di bulan Idul Adha. Udah alhamdulillah. Maka disinilah sekali lagi kesalehan sosial kita dibuktikan. Mudah-mudahan nih kita lepas dari Ramadan semakin bertambah giroh sodako kita, giroh peduli terhadap saudara-saudara kita. Ya. Ada anak-anak yatim di sini kemarin sudah kita santuni, alhamdulillah. Berarti program PLT dengan DKM bersinergi dan itu harus saling didukung. Kalau perlu jangan tiap tahun, kalau perlu ya setiap bulan kalau perlu. Kenapa? Karena kebutuhan mereka itu pasti selalu ada. Ya tapi kita juga tetap harus memperhitungkan. Yang penting jangan bosan untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun itu tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan baik laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali, pokoknya selama dia memberikan kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terima kasih kepada kemarin para donatur ya yang telah memberikan. Yakin Bapak dan Ibu sekalian, jika Anda memberikan sumbangsinya dalam kegiatan santunan kemarin, ntar Allah melipat gandakannya ya, baik dalam bentuk materi, uang maupun kesehatan. Jadi yang namanya pahala itu
atau dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berbentuk uang lagi, tidak hanya sekedar uang, tapi kesehatan tubuh kita juga itu adalah sangat berharga. Sebab kalau orang udah sakit kan nggak bisa nyari duit. Kalau udah pada ngeringkel, tahu ringkel Pak, ringkel, redong gitu ya. Udah awam, udah kemana-mana, udah nggak mau kemana-mana. Jangankan itu sakit gigi, udah nggak bisa konsentrasi. Ya oleh karena itu banyak-banyak bersyukur kita ya. Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad kata Nabi. Siapa orang yang menangkapkan sebagian rezekinya untuk kebenaran di jalan Allah, maka Allah akan tambah. Sekali lagi nggak ada ceritanya orang yang bersedekah jadi miskin, nggak ada. Malah justru kita ditambah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan umumnya Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Mari di sisa akhir Ramadan ini perbanyak kita amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan teruslah berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang lurus dalam menjalani ujian di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.